Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu, mari sama-sama kita baca doa, ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadratul Muhtaram, para ustaz dalam mushola Roma, Ustaz Azami dan para Ustaz Abdul Khalid, para dokter yang saya hormati, Bapak Ibu tawanan Allah, yang semoga dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang hari ini Allah perkenankan kita semuanya untuk bisa berkumpul di tempat ini. Kita sama-sama bersilaturahmi, sama-sama kita bermanasik untuk bekal Bapak Ibu berangkat ke tanah suci Mekah dan Madinah insyaallah. Bapak Ibu, atas nama NRA Group kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kepercayaan Bapak Ibu memilih kami NRA Group untuk melayani Bapak Ibu dalam perjalanan suci Bapak Ibu sekalian. Perlu diketahui Bapak Ibu, NRA Group ini terdiri dari 4 travel. Ada NLA, ada MKU, ada Aruna, ada BS Al Khairah. Semuanya sama, itu juga. Jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu mungkin daftarnya ke NLA, kok tiba-tiba dapat name tag-nya misalnya Aruna misalnya, atau Al Khairah misalnya, atau ternyata kopernya adalah Aruna misalnya. Bapak Ibu tidak usah khawatir, itu semuanya sama. Yang punya sama, karyawannya pun juga sama, cuma namanya aja beda. Jadi semuanya dalam satu manajemen insyaallah para jemaah. Nah Bapak Ibu, karena itu juga kami mohon maaf kalau seandainya dalam mulai pendaftaran sampai manasik ini dan mungkin dalam nanti prosesi ibadahnya ada kekurangan dan kekurangan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga harapan kami Allah terima ibadah Bapak Ibu dan Allah jadikan umroh ini umroh yang makbulah. Amin ya rabbal alamin. Baik, para jamaah rahimakumullah, berangkat ke tanah suci ini ternyata beda dengan berangkat ke manapun juga di muka bumi. Silakan Bapak Ibu rasakan suasana hatinya. Akan ke Mekah beda dengan akan ke Singapura. Besok akan ke Singapura, sekarang biasa-biasa aja tuh perasaannya. Apalagi kalau besok mau ke Singapura. Saya yakin Bapak Ibu suka keluar kota, bahkan pernah keluar negeri. Maaf jemaah rahimahullah, selama saya jadi ustadz belum pernah mendapatkan panggilan ceramah dalam selamatan mau pergi ke Amerika. Karena gak ke Amerika selamatan dulu kan. Umroh ini Bapak Ibu dengan perjalanan sekitar 9 harian. Ya. Nah, ternyata walaupun cuma 9 hari, ternyata beresin kopernya tuh ternyata gak beres-beres. Itu koper dibawa
dibuka, dimasukin baju, dikeluarin lagi, dimasukin baju lagi. Untung kopernya udah dibawa kemari kan. Ya. Kalau dari sini dibawa lagi nanti koper ke rumah, insya Allah dibongkar lagi. Nah, para jamaah rahimahullah, orang mau berangkat umroh, kadang-kadang tetangga suka nakut-nakuti. Apa kata tetangga? Awas lo, kalau yang biasanya di sini ngubit, di sana dicubit. Kalau di sini biasanya jewer, di sana dijewer. Makanya jamaah Indonesia banyak banget yang mau berangkat pada stres. Termasuk teman saya, tetangga saya. Tetangga saya kerjaannya guru, suka jewer murid. Mau berangkat dia bingung, stres. Kenapa ya Pak? Saya ini di sekolah suka jewer murid, nanti takut dijewer. Para jamaah rahimahullah, mohon maaf, Allah tidak pernah bayar kontan dosa manusia di muka bumi ini. Andaikan Allah SWT baperan model kayak kita, satu dosa langsung dibayar kontan di muka bumi ini. Gak usah gede-gede lah Bu, satu dosa dibayar satu bisu aja. Insya Allah kita bersurat semuanya. Tapi yang pasti Bapak Ibu-Ibu, dengan doktrin seperti ini, dengan kisah seperti ini, ternyata jamaah Indonesia itu jamaah yang paling gampang ya. Besok Bapak Ibu lihat di Madinah, antri Indonesia itu paling gampang diantriin. Orang Mesir ngambek diantriin, orang India ngeyel diatur. Tapi orang Indonesia lurus-lurus. Bahkan pengemis di Mekah Madinah itu paling senang kalau lihat orang Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia baik-baik. Ya kan? Kalau ada pengemis pasti dikasih. Kenapa kok jadi baik? Padahal bisa jadi di Jakartanya pelit. Kenapa pura-pura jadi baik? Karena dulu orang tua kita, guru-guru kita suka ngasih tahu. Kalau nanti punya kesempatan datang ke Mekah ataupun Madinah umroh ataupun haji, kalau ada yang minta-minta jangan ditolak. Kenapa? Takutnya yang minta itu malaikat. Nah, jamaah rahimahullah, sampai-sampai ada jamaah kita ketika keluar dari Masjidil Haram, desek-desekan dia, ya kan? Keluar dari Masjidil desek-desekan, kantong, mohon maaf apa namanya, dompet yang disimpan di kantong belakang tiba-tiba hilang. Pulang dia ke hotel. Pas di hotel ketemu ustadznya, dia ngadu, Pak Ustadz, ada apa-apa? Alhamdulillah Pak Ustadz, kata dia. Kenapa? Dompet saya diambil malaikat. Ustadznya bingung sambil nanya, Bapak, maaf Pak, yang namanya malaikat sejak kecil itu saya diajarin ada 10. Ada Jibril, Mikail, Israfil, terus sampai Munkar, Nakir, Malik, Ridwan. Bapak, saya pengen tahu di antara 2 malaikat ini mana malaikat yang tugasnya nyopet di mana. Tapi yang pasti Bapak Ibu-Ibu, kenapa sih kok mau berangkat ke Tanah Suci suka muncul rasa khawatir dan rasa takut? Tidak lain dan tidak bukan karena ketika datang ke Tanah Suci disunnahkan mengucapkan salam Tanah Haram. Salam Tanah Haram ini bukan assalamualaikum. Salam Tanah Haram ini tidak lain dan tidak bukan labbaik Allahumma labbaik. Nah, untuk ziarah ke makam ini, bapak-bapak tolong pakai baju bagus yang pakai baju yang terbagus. Mau ziarah ke makam Nabi, mau sholat di Masjid Nabawi, tolong pakai baju yang terbagus. Masa dipanggil bupati pakai dasi, meeting pakai jas, ngadep orang rapi, giliran sholat pakai kaos oblong, ada tulisannya lagi di belakang kopi kapal api. Astagfirullahaladzim. Siapkan diri ziarah ke makam Nabi. Ibu-ibu dari luar masjid, bapak-bapak bisa jalan lewatin kubur Nabi di depannya. Sambil jalan, bapak-bapak, ibu-ibu di luar bisa ucapkan salam. Salamnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Safwatallah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah
as-salihin. Asyhadu annaka ya Rasulullah jahadta fillahi haqqa jihadihi wa nasahta al-ummah wa addaita al-amanah wa ballaghta ar-risalah. Allahumma ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilata wa ba'athu maqama mahmuda alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Saya yakin gak ada yang apa. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, gak usah diapa gitu. Minimal kita ziarah ke makam Nabi, di depan kubur makam Nabi, di depan kubur Nabi, atau di luar Masjid Nabawi, atau dimanapun juga di Masjid Nabawi, kita ucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Salam kita ini bapak ibu-ibu dijawab sama Nabi. Bahkan Rasulullah sampaikan, ma min ahadin yusallimu alayya, tidak ada seorang pun yang mengucapkan salam pada diriku, kata Nabi, illa raddallahu ruhi, kecuali Allah kembalikan ruh Nabi ke jasadnya, hatta arudda alaihi salam, sampai Nabi menjawab salam kita semuanya. Sayangnya kuping kita nggak dengar jawaban Rasulullah SAW. Karena itu ucapkanlah salam minimal assalamu alaika ya Rasulullah. Bapak ibu-ibu, kalau saya yakin betul Nabi jawab. Karena itu kalau saya ngomong depan kubur Nabi. Bapak ibu mau ngikutin boleh nggak juga nggak masalah, tergantung keyakinan. Saya ngomong, ya Rasul, ini saya Helmi, umat engkau yang belum pernah melihat wajah engkau, yang belum pernah mendengar suara engkau, yang ditakdirkan Allah terlahir jauh dari tempat engkau, di masa yang jauh dari masa engkau. Saya datang hari ini ya Rasul karena cinta saya kepada engkau. Tolong terima cinta saya ini. Tolong kenali saya ya Rasul sebagai umat Nabi, umatmu. Lalu kita ngomong, ya Allah, jawab, hari ini depan kubur Nabi ini saya ngaku ya Allah, tertanamnya keimanan dalam hati saya. Yang menanamkan pertama kali adalah ibu dan bapak saya. Izinkan saya banggakan mereka di hadapan baginda Rasulullah SAW. Ya Allah, andai orang tua saya sampai wafatnya belum sempat datang ke tanah Madinah ini, bukan mereka tidak cinta pada Rasulullah, tapi mereka berkorban demi saya, anak-anaknya. Tolong sampaikan salam ya Allah pada Rasulullah dari ibu dan bapak saya. Mereka begitu cinta, terbayang bagaimana pengorbanan mereka ya Allah ya Rabbana, bagaimana usaha mereka. Kuping jadi saksi, pernah dijewer ibu saya ketika saya tidak sholat. Mata jadi saksi, disiprati air bapak saya ketika saya susah bangun subuh. Ya Allah, kalau bukan karena cipratan air mereka, jeweran mereka, cubitan mereka, bahkan pukulan mereka, bisa jadi tak akan pernah ada keimanan dalam hati saya ya Allah. Ya Allah, angkat derajat mereka, jumpakan mereka dengan kekasihmu Muhammad SAW. Air mata kita berlinang. Jangan harap bapak ibu-ibu menyebut nama Allah hati akan bergetar. Mengingat Rasulullah air mata kita akan berlinang. Kalau mengingat orang tua saja tak pernah meneteskan air mata. Lalu ngomong lagi, ya Allah, depan kubur Nabi ini saya sadar hidup saya ke depan belum tentu lebih lama dibandingkan hidup yang telah saya lalui. Karena itu tolong bimbinganmu ya Allah, agar saya berada dalam jalan Rasulullah sampai wafat menjemput saya. Hidup saya bermanfaat untuk umat Rasulullah SAW. Lalu langkah selangkah dari kubur Nabi ada kubur Abu Bakar Siddiq. Ucapkan salam lagi ke Abu Bakar, assalamu alaika ya Abu Bakrin.
Langkah selangkah lagi samping makam Nabi ada Sayyidina Umar dimakamkan di situ. Ucapkan lagi salam minimal assalamu alayka ya Umar. Bapak ibu-ibu, kalau sudah melangkah 2 kali salam ke Abu Bakar dan Umar, saya biasanya ngomong lagi. Ngomongnya bagaimana? Ya Allah, Abu Bakar, Umar mendapatkan kemuliaan, wafat dimakamkan di samping makam Rasulullah. Saya kalau mati nanti nggak mungkin ya Allah dimakamkan di samping makam Nabi. Ya Allah, Kau berikan ketakwaan pada Umar, tolong berikan ketakwaan itu pada saya. Kau berikan kesabaran pada Abu Bakar, berikan itu kepada saya. Kau berikan keistiqomahan mereka berdua, tolong bimbing saya agar saya bisa seistiqomah mereka ya Allah. Para jamaah rahimahullah, itulah tujuan ziarah ke makam Nabi itu, silaturahim, menyambungkan rohani kita dengan rohani Rasulullah SAW. Setelah itu silahkan perbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Sholat di Masjid Nabawi, Bapak Ibu, 1 rakaat lebih afdal 1000 rakaat dibandingkan sholat di manapun juga. Bahkan di Masjidil Haram di Mekah besok lebih afdal 100.000 kali. Tapi tolong kalau sholat di Masjid Nabawi jangan bawa kalkulator. Selesai sholat hitung pahala. Akhirnya karena dihitung-hitung pahalanya, ada orang yang pulang umroh nggak mau sholat lagi. Ditanya, Pak Haji, kenapa nggak pernah lihat sholat lagi? Tenang Pak Ustaz, saya sudah punya deposito ya beda. Nah, para jamaah rahimahullah, itulah ziarah ke makam Nabi. Dan hebatnya ternyata Bapak Ibu datang ke makam raja-raja di Indonesia, kuburan raja-raja rata-rata kiri kanan kuburan istri dan anaknya, betul? Datang ke Imogiri, di Imogiri ada makam raja-raja Mataram, kiri kanannya makam anak istrinya, bahkan cucunya belum mati kuburannya sudah di sini. Nabi kita wafat ternyata kuburannya di sampingnya bukan kubur anaknya. Padahal Fatimah meninggal dunia 6 bulan kira-kira setelah Rasulullah meninggal dunia. Tapi Fatimah tidak dimakamkan di samping makam Nabi. Rasulullah wafat di pangkuan Aisyah. Aisyah meninggal dunia dan dimakamkan di samping makam Nabi. Yang dimakamkan di samping makam Nabi 2 orang sahabatnya. Abu Bakar dimakamkan di pundak Nabi, Umar bin Khattab dimakamkan di kaki Nabi dengan posisi makam seperti ini. Jadi tengah makam Rasulullah SAW, dari manis makam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, jadi kelingking makam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pertanyaannya adalah kenapa kok di samping makam Nabi bukan makam anak istrinya? Dan mengapa sahabat Nabi itu ratusan ribu? Kok yang dimakamkan di samping makam Nabi cuma 2 orang saja? Bapak Ibu-ibu, 2 pertanyaan ini jawabannya panjang. Kalau saya jawab sekarang, waktu manasik kita habis. Jadi kalau mau tahu jawabannya, undang saya ceramah. Nah, para jamaah rahimahullah, Bapak Ibu-ibu, nah kalau ke Raudhah sekarang harus pakai tasrih. Tasrih itu surat izin. Ustaz, apakah saya perlu mendownload aplikasi nusuk? Gak usah. Nanti NR yang ngurus insya Allah. Cuma ibu, bapak, kalau waktunya tasrihnya sudah keluar, waktunya sudah ditentukan, laki-laki dan perempuan beda waktunya, tolong tepat waktu untuk kumpul. Di waktu yang ditentukan tidak ngumpul, maaf, dianggap gak ikut dan tidak bisa ngulang lagi. Karena sekarang setiap yang ke Madinah hanya diperbolehkan masuk ke Raudhah berapa kali? 1 kali. Insya Allah. Bapak Ibu, di Madinah akan 3 malam. Malam Minggu, malam Senin, malam Selasa. 3 malam di Madinah Munawwarah. 3 malam di Madinah Munawwarah ini insya Allah nanti akan juga diatur untuk ziarah keliling kota Madinah. Akan datang ke Masjid Quba, akan lihat Uhud dan tempat-tempat yang lain yang mesti didatangi Rasulullah SAW. Yang pasti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau belanja, belanjalah di Madinah. Di Mekah nggak sempat. Di Madinah Bapak-bapak, Ibu-ibu enak. Baik ibu berangkat sholat zuhur ke Masjid Nabawi, nggak bawa apa-apa. Pulang bawa tenteng yang kresek, asar bawa kresek lagi.
Maghrib bawa kresek lagi. 3 hari insya Allah penuh. Ya kan? Jadi mendingan di mana? Di Madinah. Nah, para jemaah rahimakumullah, hari Selasa besok, setelah 3 malam Bapak Ibu tinggal di Madinah, Selasa besok Bapak Ibu akan tinggalkan kota Madinah. Nah, berangkatnya jam berapa Ustaz kita tinggalkan Madinah ke Mekah tuh? Ba'da zuhur. Lah kalau ba'da zuhur berangkat pagi-pagi ngapain dong? Pagi-pagi Bapak Ibu akan diajak wadah. Wadah itu apa? Pamitan. Pamitan sama siapa? Sama Rasulullah. Orang yang tinggalkan kota Madinah tapi gak pamitan sama Nabi, gak sopan, songong. Saya datang ke rumah Bapak, ketemu Bapak, terus pulang diam-diam, sopan gak kira-kira? Gak sopan. Karena itu tolong besok sebelum tinggalkan kota Madinah, wadah terlebih dahulu. Ustadz nanti akan untuk mengajak pada sholat subuh ke belakang Masjid Nabawi, salam dari jauh. Ibu bapak ibu setelah salam dari jauh bersama-sama masuk Masjid Nabawi, sholat sunnah duha. Beres sholat sunnah duha, duduk di tempatnya, ucapkan salam dari jauh, assalamualaikum ya Rasulullah. Terus ngomong, ya Rasul, saya pamit ya mau tinggalkan kota Madinah. Ya Rasul, sebenarnya saya betah banget di Madinah, tapi waktu jua yang harus memisahkan saya dengan kota Madinah ini. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau, kalau bisa ya Allah, mohon berikan kesempatan tiap tahun saya bisa ke Madinah. Tapi kalau Engkau tidak berikan kesempatan itu, tolong wafatkan saya dalam keadaan husnul khatimah. Sebelum zuhur beres, berangkat ke masjid, balik ke hotel, mandi. Mandi apa? Mandi sunnah ihram. Jadi sebelum kita ihram sunnah mandi. Ustaz, gimana cara mandinya? Mandinya sama seperti mandi biasa, cuma pakai niat. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Nawaitu al-ghusla sunnatan lil ihrami lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya mandi sunnah ihram karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ujung rambut sampai ujung kaki silahkan bersihkan. Bapak-bapak, ibu-ibu pakai punya wangi-wangian, bikin wangi tuh badan sewangi mungkin. Pakailah baju ihram. Ibu-ibu baju ihramnya jilbab juga boleh. Yang penting nutup anggota tubuh seluruhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ini boleh kelihatan, ini boleh kelihatan, tapi ini nggak boleh kelihatan. Karena itu ibu-ibu tolong pakai manset. Kenapa sebabnya? Kalau nggak pakai manset, melorot apa enggak? Melorot. Ini nggak kelihatan. Kalau tawaf begini tiba-tiba melorot, nggak sah tuh tawaf. Ustaz, ada syaratnya nggak? Warnanya apa? Nggak apa-apa, warna apapun juga. Mau hitam boleh, mau putih boleh. Bahkan yang pinky juga nggak masalah. Laki-laki 2 helai, bawahnya disarungkan, atasnya diselendangkan. Berangkat ke Masjid Nabawi, sholat duhur berjamaah di Masjid Nabawi. Selesai sholat duhur di Masjid Nabawi, jamaah takdim dengan asar, bangun lagi sendirian bisa jadi atau berjamaah kalau punya teman, sholat asar. Balik ke hotel, mandi, makan. Jam 2 siang, Bapak Ibu akan tinggalkan kota Madinah menuju ke kota Mekah Al-Mukarramah. Jarak Mekah Madinah sekitar 450 km. Mudah-mudahan dalam waktu 5 jam Bapak Ibu akan sampai di kota Mekah. Amin ya Rabbal. Amin. Tapi seluruh jamaah sudah pakai baju ihram. Laki-laki sudah tidak pakai daleman lagi. Kenapa saya tekankan begini? Karena banyak. Ada bapak-bapak pas mau berangkat ngomong, Ustaz, saya masih pakai daleman, Ustaz. Ya nggak apa-apa Pak. Tapi nanti ya di bidari copot ya. Iya Pak. Ya Pak Ustaz, gampang lah. Nanti saya copot di sana. Oh niat saya copot. Rupanya begitu sampai di Bir Ali dia lupa. Berangkatlah ke mana-mana. Bisnya beda dengan saya. Sampai Mekah dia turun dari bis. Dia pun juga turun dari bis. Pas dia turun dari bis, tengok ke belakang, lihat saya. Pas dia lihat muka saya, dia ingat celana dalam. Dia datang ke saya.
Ustaz, saya pakai celana dalam. Saya bilang, copot celananya, bayarkan. Makanya daripada kejadian begini, bapak-bapak hati-hati. Bapak-bapak besok dari Hotel Noventy, ketika akan berangkat ke Mekah, ketika bapak naik bis, Ustaz akan berdiri di pintu bis. Untuk apa? Ngerazia bapak-bapak. Razia kolor aja Pak. Jam 2 siang, bis insya Allah akan bergerak. Kemana bergeraknya? Ke Mekah. Tapi 7 km dari hotel, bis akan berhenti di sebuah masjid. Kenapa berhenti Ustaz? Ini Masjid Bir Ali. Wilayahnya namanya Dzulhulaifah. Wilayah ini, masjid ini merupakan tempat starting point untuk niat umroh. Atau dalam bahasa fikihnya namanya miqat, tempat miqat. Tempat starting point dari situ. Ibu-ibu silahkan turun, bapak-bapak silahkan turun. Kalau bisa sholat di masjid, silahkan sholat. Sholat apa? Tahiyatul masjid. Kalau enggak, bis aja. Ya, yang sepuh gak usah turun. Kenapa? Dari parkiran bis ke masjid jauh kan? Dan yang wajib di Bir Ali ini bukan sholat, tapi niat. Inilah rukun umroh yang pertama. Jadi kalau sudah beres semuanya, di bis lagi jam 5:00, di bis kita akan niat bersama-sama. Niat apa? Niat umroh. Bagaimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Kalau yang mau panjang, nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Mulut berkata labbaik Allahumma umratan, hati harus ikrar, hati harus ngomong, saya niat umroh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana Ustaz? Di Bir Ali saya lupa. Di jalan baru ingat, balik lagi ke Bir Ali. Gak bisa balik lagi ke Bir Ali Ustaz. Kita harus terus ke Mekah, niat di situ. Tapi maaf, harus motong kambing. Harus motong. Jadi wajib di Bir Ali apa? Ya, insya Allah nanti dibimbing oleh Ustaz. Setelah niat ini Bapak Ibu-Ibu, berarti Bapak Ibu-Ibu sudah tanda tangan kontrak dengan Allah. Maaf Pak, kontrak ini tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Gak boleh tuh, begitu sampai Mekah ngomong, Ustaz saya gak jadi umrohnya, capek, gak bisa. Apapun yang terjadi harus diselesaikan. Sakit tetap diselesaikan. Bahkan maaf, kalau sudah niat umroh, terucap di mulut, terikrar di hati, maka kalau ternyata Israel mencabut nyawa orang ini, dia tetap dimandikan, tetap dikafani, dan dikafaninya disunnahkan dengan baju ihram yang dia pakai, dan dikafaninya kepalanya tidak boleh ditutup. Kenapa? Nabi katakan la tukhammiruhu, jangan ditutup kepalanya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena orang ini nanti di hari kiamat akan bangkit dalam keadaan bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Indah kan Pak? Indah kan Bu? Ada yang mau daftar nggak besok kira-kira? Belum. Nah, para jamaah Allah, insya Allah setelah niat ini Bapak Ibu-Ibu, maaf, argo larangan ihram berlaku. Bapak-bapak tidak boleh menggunakan tutup kepala. Tolong Pak, setelah niat besok, pas mau niat besok sudah peci, lepas. Laki-laki tidak boleh menggunakan sendal yang nutup bumi. Ustaz itu ada apa namanya? Ada talinya. Kalau yang pakai sendal begini injak belakang. Laki-laki hanya menggunakan 2 helai pakaian. Bawahnya disarungkan, atasnya diselendangkan, tidak menggunakan pakaian yang berjahit. Ada yang nanya lagi, Pak Ustaz, kemarin saya lihat di Shopee,
Katanya ada cawet pakaian dalam untuk laki-laki, untuk ihram, nggak ada apa namanya jahitan, boleh nggak dipakai? Boleh, tapi bayar dam. Lo kok bayar dam? Karena baju ihram laki-laki mulai kalau pakai itu jadi lebih dari 2 hari. Perempuan dilarang menggunakan tutup muka, termasuk tutup muka masker, termasuk tutup muka cadar. Laki-laki dan perempuan dilarang menggunakan wangi-wangian, termasuk wangi-wangian sabun, sampo, tisu basah, lip gloss. Apa yang blok-blok itu bukan konblok, apa namanya? Sunblock. Ustaz, gimana kalau minyak angin, minyak kampak, minyak kayu putih, PPO, Alvinson, balsem? Itu mah bukan wangi tapi bau. Boleh nggak dipakai? Boleh. Laki-laki dan perempuan dilarang bercumbu, motong-motong tanaman, nyabut-nyabut tanaman, motong rambut, nyabut rambut. Hati-hati kucek-kucek hidung, mencabut bulu hidungnya, bayar dam. Laki-laki dan perempuan dilarang berhubungan suami istri. Kalau terjadi hubungan suami istri sebelum tahallul, maka umrohnya batal dan dia harus potong kontak, bukan kambing. Insya Allah Bapak Ibu berangkat menuju ke Mekah dengan bis insya Allah 4 jam 5 jam. Selama perjalanan silahkan berbanyak baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, sama-sama. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak ibu-ibu, insya Allah sampai ke Mekah, Bapak ibu-ibu akan ada 2 hotel. Satu ada yang di Hotel Mekah Hotel, satu lagi ada yang di Hilton Convention. Dua-duanya insya Allah dekat dari Masjidil Haram. Cuman yang di Hilton Convention nanti kalau pulang dari masjid agak nanjak aja. Makan pagi, makan siang, makan malam semuanya di hotel. Bapak ibu dari Madinah akan dibawa ke hotel dulu, check in dulu di hotel, insya Allah akan makan malam dulu di hotel, baru akan dibawa ke masjid untuk melaksanakan rukun umroh yang kedua, yaitu tawaf. Sebelum Bapak Ibu berangkat ke Masjidil Haram untuk tawaf, NLA akan membagikan headset. Headset itu apa? Alat bantu dengar. Sehingga ibu-ibu nggak usah kalungin buku di leher, terus baca buku sambil tawaf nabrak-nabrak orang, nggak usah. Nah, headset ini gunanya sehingga yang baca doanya ibu-ibu, bapak-bapak boleh satu mengaminkan doa di sepanjang tawaf itu cukup amin. Dua, matikan headsetnya, doa sendiri silakan. Tiga, boleh juga ngikutin doa Ustaz. Siapkan diri kita masuk Masjidil Haram, kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikrami Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Silakan masuk ke Masjidil Haram. Begitu Ka'bah kelihatan, kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadza al-baita ta'ziman wa tashrifan wa zid man azzamahu wa syarrafahu mimman hajjahu aw i'tamarahu ta'ziman wa tashrifan. Tetap itu Ka'bah sambil ngomong, ya Allah terima kasih saya bisa sampai ke kota Mekah ini, saya bisa lihat Ka'bah al-Musyarrafah. Ya Allah, ketika saya lihat Ka'bah terbayang wajah ibu dan bapak saya.
Ya Allah, mereka sampai wafatnya belum sempat datang ke Mekah ini. Bukan mereka melalaikan perintah Engkau, tapi mereka berkorban demi saya. Tolong angkat derajat mereka ya Allah. Kalau sudah tenang, baru laksanakan rukun umroh yang kedua, yaitu tawaf. Apa? Tawaf itu ibu-ibu muterin Ka'bah. Berapa kali? 7 kali. Itulah hebatnya angka 7, Bu. Langit 7 lapis, bumi 7, hari 7, pusing 7, obatnya buat juga puyeng, bintang 7. Nah, tawaf harus punya wudu. Jadi pastikan sebelum tawaf punya wudu. Dalam tawaf tidak ada doa yang wajib dibaca. Ibu mau diem aja boleh. Tapi yang paling sunnah dibaca tasbih, subhanallah akbar, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Selama 7 putaran ini sunnahnya baca tasbih. 7 putaran dimulai dari sudut Hajar Aswad, berakhirnya pun juga di Hajar Aswad. Kalau sudah beres doa di sekitar makam Ibrahim, bapak ibu-ibu ambillah air zam-zam, minumlah air zam-zam. Air zam-zam ini sunnahnya minumnya doa terlebih dahulu. Kata Rasulullah, ma'u zam-zam lima syuribalahu, air zam-zam tergantung minumnya, niatnya apa. Ya, sunnah yang ngadap kiblat. Boleh sambil duduk, boleh sambil berdiri. Tapi yang kudu, yang harus doa terlebih dahulu dengan niat apapun juga. Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahim. Sambil ngadap kiblat, baiknya diminumnya 3 tegukan. Nah, para jamaah rahimahullah, silakan cari tempat sa'i. Sa'i itu jalan dari Safa ke Marwah. Jarak Safa ke Marwah sekitar 400 meter. Kali 7 berapa? 2,8 kilo. Sanggup kira-kira? Insya Allah. Kalau bapak ibu nggak sanggup, gak usah kecil hati. Di Safa banyak yang nawarin jasa dorongan. Boleh tuh pakai jasa dorongan, itu tetap sah kok didorong. Cuma yang dorong itu orang Arab. Kalau yang dorong orang Arab biasanya dorongnya nggak pakai rem, gitu aja. Takut didorong pakai rem, naik ke lantai 2 itu ada mobil golf. Tawaf dan sa'i sekaligus 100 real. Lebih santai insya Allah. Tapi kalau malam ngantri. Ya. Safa tempat mustajab, usahakan doa di Safa dulu. Marwah tempat mustajab, jadikan Marwah tempat doa. Safa ke Marwah dihitung 1. Marwah ke Safa 2. Safa ke Marwah 3. Marwah ke Safa 4. Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, Safa ke Marwah. Jadi yang genap yang ada di Safa, yang ganjilnya di mana? Marwah. Awalnya di Safa, akhirnya di Marwah. Tidak ada doa yang wajib dibaca ketika sa'i. Yang penting 7 kalinya, bukan doanya. Ibu-ibu mau diem, nggak masalah. Bapak-bapak mau baca sholawat, boleh. Mau baca doa, silahkan. Mau ngobrol, boleh. Tapi abang nggak ada yang lain tempatnya, masih ngomongin pilkada. Para jamaah Allah, antara Safa Marwah ada lembah.
namanya Batnul Wadi. Dulu Siti Hajar, ya kan, tatkala mencari air naik dulu ke sofa sambil liatin anaknya dekat Ka'bah. Oh, itu anak saya masih aman. Jalan ke Marwah, naik lagi ke Marwah. Oh, itu anak saya ada. Antara jalan sofa dan Marwah itu, ini bukit ada lembah di bawahnya. Nah, tatkala lewatin lembah, Hajar nggak bisa lihat anaknya. Makanya dia lari di tempat itu. Sekarang nggak lembah lagi, tapi dikasih lampu hijau. Di tempat ini laki-laki sunnah lari kecil, perempuan tidak sunnah lari kecil. Sambil baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzu al-akram. Berakhir di Marwah, bapak-bapak, ibu-ibu ambil gunting rambut. Siapa yang gunting? Siapa pun juga boleh, termasuk gunting sendiri. Inilah tahallul, beres prosesi umrah, bebas apapun juga dilaksanakan. Yang pasti ibadah terbaik di Masjidil Haram 3. 1, tawaf. 2, sholat. Bahkan tidak ada makruh sholat di Masjidil Haram. Di Jakarta ba'da asar nggak boleh sholat. Di Masjidil Haram boleh. Di Jakarta ba'da subuh boleh nggak sholat? Nggak ada sholat. Di Masjidil Haram silakan. 3, natap Ka'bah. Natap Ka'bah insya Allah dapat 20 umrah. Nah, para jemaah rahimahullah, hari Sabtu depan Bapak Ibu akan tinggalkan kota Mekah. Sempatkan sebelum meninggalkan kota Mekah, tawaf wada terlebih dahulu. Tawaf wada merupakan perbuatan terakhir sebelum Bapak Ibu tinggalkan kota Mekah. Insya Allah lewat Jeddah. Di Jeddah jemaah rahimahullah tidak ada yang lain. Ya, Bapak Ibu, bedanya haji dengan umrah. Kalau haji ada wukuf, ada mabit di Mina, ada lontar jumrah di Mina. Umrah gak ada wukuf, gak ada mabit, gak ada lontar jumrah. Di umrah adanya lontar real. Jadi kalau gak laku lontar di Indonesia, real dilontar di mana? Di Jeddah terakhir kalau di Mina. Insya Allah pulang ke Indonesia Bapak Ibu-Ibu, dan di Indonesia akan mendapatkan 5 liter air zam-zam. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan pada Bapak dan Ibu. Terima kasih. Allahumma fi'il aqwa bi'tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.